zaman yang penuh dengan persaingan ini, makna dan nilai-nilai Pancasila harus tetap diamalkan dalam kehidupan kita agar keberadaannya tidak hanya dijadikan sebagai simbol semata. Pancasila dalam sejarah perumusannya melalui proses yang sangat panjang oleh para pendiri negara ini. Pengorbanan tersebut akan sia-sia apabila kita tidak menjalankan amanat para pendiri negara, yaitu Pancasila yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Pancasila diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bagi kehidupan manusia, baik itu dalam lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga dalam berperilaku dan bersosialisasi antar sesama manusia, baik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, harus dilandasi oleh Pancasila yang dijadikan landasan dalam berperilaku. Pancasila juga dijadikan sebagai pedoman dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lainnya, sehingga segala sesuatu yang dilakukan diharapkan tidak melenceng dari aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Pancasila. Dengan demikian, apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dapat terlaksana dengan baik. Perjalanan sejarah Pancasila sebagai ideologi sering diterpa banyak sekali peristiwa. Salah satu sejarah yang kelam terjadi dalam gerakan 30S PKI 1965 yang dianggap sebagai pembuktian bahwa Pancasila tidak mudah untuk hilang di negeri Indonesia, sehingga pada tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Selain dari peristiwa itu, pada masa reformasi, Pancasila dianggap sebagai sebuah alat politik yang digunakan pada masa Orde Baru, sehingga pada masa reformasi, kata Pancasila dianggap sebagai alat kekuasaan. Tetapi lambat laun peristiwa-peristiwa yang telah dilalui dalam catatan sejarah bangsa Indonesia ditepis dengan mantap oleh ideologi Pancasila. Dengan ditandainya ideologi Pancasila dapat bertahan sebagai satu-satunya ideologi yang digunakan oleh negara. Ideologi Pancasila merupakan ideologi terbuka, sehingga ideologi Pancasila sangat terbuka, dinamis, serta dapat menyesuaikan perkembangan zaman yang terjadi di dalam maupun di luar negeri, baik dari segi perubahan sosial maupun dalam bentuk perubahan atau dikenal dengan revolusi.